Hey guys, balik lagi bareng gue Nopri. Tentunya kita masih ngebahas tentang film-film favorit kita bersama. Nah, di video kali ini sesuai dengan judulnya kita akan ngebahas dan masih akan ngebahas tentang Zack Snyder Justice League. Berhubung besok Justice League ini bakal segera rilis 4 jam 2 menit. Dan di sini perlu banget buat kita ceritakan dulu nih sejarah dari kenapa Justice League ini bisa hadir ke hadapan kalian sekarang, kemudian juga sejarah panjangnya dari seorang Zack Snyder, dan juga film-film apa sih yang bakal harus kalian tonton sebelum kalian menyaksikan Zack Snyder ini, kemudian juga apa sih perbedaan antara Justice League yang tahun 2017 dulu dengan Justice League versi 2020 yang 4 jam di HBO Max ini guys. Semoga saja konten kita kali ini berguna untuk teman-teman semuanya yang mungkin masih meraba-raba terkait DC Universe dan juga bagaimana latar belakang dari Zack Snyder Justice League ini, dan sepenuhnya kan kita kupas mendalam dalam video kali ini. So, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita bahas latar belakang dari Zack Snyder Justice League. Di poin pertama, mari kita bahas dulu tentang sejarah Zack Snyder Justice League. Mungkin kalian semua sudah tahu kalau Justice League versi 2017 ini sangat kontroversial dan banyak sekali fans DC yang tidak puas dengan hasilnya. Akhirnya juga Zack Snyder juga menyanggupi untuk menyelesaikan karya aslinya ini dan juga akan hadir di tahun 2021 ini, tepatnya besok guys. Tapi memang hadirnya seorang Joss Whedon, sutradara Avengers 1 dan juga 2 ini memang tidak semata-mata hadir begitu saja. Hal ini juga ada hubungannya dengan seorang Zack Snyder, Warner Bros, dan yang lainnya. Awal mula permasalahannya terjadi di Maret 2016, di mana pada saat itu Zack Snyder mendapatkan musibah yang sangat menyakiti hatinya, yaitu anak semata wayangnya ini tiba-tiba bunuh diri. Akhirnya membuat dia dan juga istrinya yang pada saat itu juga sebagai produser dari Justice League harus undur diri demi untuk berkabung untuk anaknya ini guys. Yang menjadi miskomunikasi antara Warner Bros dan juga Zack Snyder. Di sini Warner Bros tidak mau menunggu Zack Snyder ini dalam perkabungannya dan juga ingin melanjutkan proyek Justice League ini agar tampil lebih cepat lagi kepada para fans. Pihak Warner Bros ini melihat bahwa Justice League versi Zack Snyder ini benar-benar dark dan juga tidak ada humor-humornya dan sebagainya. Apalagi pada era-era tahun 2016 itu benar-benar MCU ini lagi naik-naiknya, dan juga jelas Warner Bros ini membandingkan dengan kesuksesan MCU bisa jadi, dan akhirnya pihak Warner Bros ini mengajak Joss Whedon untuk menggarap Justice League ini mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Zack Snyder. Tapi pada kenyataannya di tahun 2017 ketika perilisan Justice League ini benar-benar para fans banyak sekali yang kecewa, apalagi di sini ditambah seorang Zack Snyder ini mengungkapkan bahwa ada lebih banyak lagi footage-footage yang tidak dimasukkan oleh Joss Whedon yang sebenarnya akan hadir di Justice League. Akhirnya ungkapan dari Zack Snyder itu memancing kemarahan para fans. Akhirnya timbullah tagar yang sangat terkenal bahkan sampai sekarang kita ingat, yaitu Justice League Snyder Cut. Tidak sampai di situ saja, pada tahun 2018 Zack Snyder ini mengungkapkan kalau dia ini sudah menyelesaikan film Justice League versi dirinya sendiri. Dan seorang Zack Snyder ini meminta kepada fans untuk mendukung dirinya agar Warner Bros ini ingin membuat ulang Justice League versi dirinya sendiri. Sejak tahun 2018 Warner Bros ini lebih memilih diam dan juga tidak ingin melanjutkan Justice League versi Zack Snyder. Namun apalah daya, pada saat itu fans benar-benar sangat buas dan juga bahkan mengumpulkan dana yang sangat besar untuk membuat promosi mendukung dirilisnya kembali Justice League Snyder Cut. Barulah di akhir-akhir tahun 2018 ada perusahaan bernama AT&T ini ternyata mengakuisisi Warner Media. Kemudian jelas ada pengaruh lain antara kepemimpinan Warner Bros dengan AT&T ini guys. Kemudian hadirlah yang namanya aplikasi streaming HBO Max, HBO Go dan juga sebagainya. Dan juga para petinggi ini akhirnya mendukung para fans DC ini untuk merilis kembali Justice League versi Snyder Cut ataupun versi aslinya. Singkatnya, petinggi AT&T ini merestui untuk Zack Snyder ini menggarap Zack Snyder versi dirinya, dan akhirnya sekarang hadirlah Zack Snyder Justice League. Setelah direstui itu, barulah pada Mei 2020 Warner Bros dan juga Zack Snyder ini mengumumkan bahwa Justice League akan segera dirilis lagi, tapi bedanya tampil di layanan streaming saja, artinya tidak tampil di layar bioskop. Pada waktu yang sama, Warner Bros ini juga mengumumkan kalau sudah memberikan $30 juta kepada Zack Snyder untuk menggarap kembali Justice League versi dirinya ini dan tampil di layanan streaming HBO Max. Akhirnya dana membengkak menjadi $70 juta dan akhirnya kita akan saksikan hasil dari $70 juta ini nanti atau besok, tepatnya di Kamis 18 Maret 2021. Jadi itulah sejarah panjang mengapa Zack Snyder Justice League ini bisa hadir lagi setelah dirilis di tahun 2017 yang lalu guys. Kalau kita saksikan sendiri bagaimana review teman-teman di luar sana yang sudah mendapatkan VIP akses untuk menyaksikan Zack Snyder Justice League, mereka ini benar-benar sangat takjub, bahkan ada yang menangis, dan melihat bagaimana reaksi teman-teman di luar yang sangat antusias, kita benar-benar semakin tidak sabar untuk menyaksikan Justice League besok guys.
Setelah poin sejarah tadi, sekarang kita mari bahas poin yang kedua, tentu saja tentang ekspektasi. Mengapa ekspektasi sangat penting bagi The Last Kingdom di sini sebelum kalian menyaksikan Zack Snyder Justice League? Karena sebelum kalian menyaksikan Zack Snyder Justice League ini, kalian perlu sebuah mindset bahwa ini hanyalah versi alternatif dari Justice League versi Joss Whedon. Maksud kita di sini, Zack Snyder Justice League ini bukanlah film baru. Itu perlu ditanamkan guys. Ini hanya versi alternatif dari Justice League tahun 2017. So, kalau kalian mengharapkan adanya cerita baru, ending baru, itu perlu kalian stop dulu mindset kalian, dan juga perlu banget buat kalian saksikan dulu Justice League tahun 2017, dan agar kalian bisa membandingkan nih bagaimana kelebihan dan juga kekurangan antara kedua film ini. Dan juga film Zack Snyder Justice League ini hanya menambahkan footage-footage yang tidak diberikan oleh Joss Whedon, atau bahkan menambah sedikit flashback terkait Darkseid, Steppenwolf, dan juga bagaimana Mother Box ini berkeliling di antara permasalahan Justice League ini guys. Jadi mindset tentang ekspektasi kalian ini benar-benar perlu ditanamkan sebelum kalian menyaksikan Zack Snyder Justice League agar nanti kedepannya tidak ada kekecewaan ataupun sebagainya. Apalagi nanti kalau kalian tidak terlalu mengenal DC Universe, bisa-bisa kalian nanti membandingkan antara alur cerita Joss Whedon dan juga alur cerita dari Zack Snyder. Dalam kedua film ini tentu saja memiliki kerangka yang sama ataupun alur cerita yang sama. Hanya saja kalau versi Zack Snyder Justice League ini lebih ditambahkan lagi tentang flashback, masa kini, bahkan masa depan. Di poin ketiga, ini tentang film-film yang wajib banget buat kalian tonton sebelum kalian menyaksikan Zack Snyder Justice League. Sebelum kalian menyaksikan Zack Snyder Justice League, tentu kalian memerlukan film-film yang mengarah ke momen-momen yang terjadi di film Zack Snyder Justice League ini guys. So, inilah beberapa film-film yang wajib banget buat kalian tonton sebelum kalian menyaksikan Zack Snyder Justice League. Yang pertama ada film Man of Steel yang dirilis di tahun 2013. Film ini sendiri kurang lebih bercerita bagaimana Superman ini turun ke bumi yang tidak punya pengetahuan tentang kekuatan super, akhirnya mencari tahu bagaimana jati dirinya dan siapa dirinya sebenarnya. Di sini kalian akan menyaksikan bagaimana versi Superman terbaik menurut The Last Kingdom sepanjang sejarah, dan ini benar-benar keren. Jadi nantinya kalau kalian menyaksikan film-film DC ke depan, apalagi menyaksikan Zack Snyder Justice League, kalian tentu saja tidak perlu mempertanyakan bagaimana latar belakang seorang Superman, karena memang semuanya sudah ada di film Man of Steel. Di film yang kedua yang wajib tonton yaitu Wonder Woman yang dirilis di tahun 2017. Di film Wonder Woman 2017 ini benar-benar menceritakan tentang asal-usul dari seorang Wonder Woman, Diana Prince, kemudian juga bangsa Amazon dan sebagainya yang nantinya juga bakal hadir di Justice League. Di film yang ketiga yang wajib tonton ada Batman vs Superman Dawn of Justice yang dirilis di tahun 2016. Di film Batman vs Superman ini diceritakan bagaimana awal mula kemunculan permasalahan-permasalahan yang hadir di DC Universe. Antara lain bagaimana ulah-ulah dari Lex Luthor, kemudian juga bagaimana kekacauan yang terjadi secara tidak sengaja oleh Superman, bagaimana dendam Batman kepada Superman, dan juga bagaimana munculnya Wonder Woman, The Flash, Cyborg, dan sebagainya. Awal mulanya ada di film Batman vs Superman ini guys. Di film wajib tonton selanjutnya ada di serial TV DC Universe, ini tepatnya terjadi di Arrowverse Season 8 episode 8 yang dirilis di tahun 2020. Sebenarnya series ini tidak terlalu wajib tapi cukup penting kalau kalian mau tonton, di mana di episode ini terjadi sebuah crossover Crisis on Infinite Earth. Di sini kita melihat ada The Flash Ezra Miller yang bertemu dengan The Flash versi serialnya selama ini, dan itu sangat keren. Dan juga di sini membuktikan kalau kekuatan Flashpoint dari The Flash ini sudah hadir dan juga akan diterapkan nanti di versi Zack Snyder Justice League. Dan film wajib tonton yang terakhir tentu saja Justice League pada tahun 2017. Sebenarnya film ini tidak terlalu wajib tapi juga cukup penting untuk kalian saksikan karena ini sebagai pembanding saja nantinya setelah kalian menyaksikan Zack Snyder Justice League. Karena nanti kalian bisa membandingkan bagaimana versi Joss Whedon dan juga bagaimana versi Zack Snyder. Tentunya kita semakin tidak sabar untuk membandingkan bagaimana kedua film ini nantinya. Di poin yang terakhir, ini tentang perbedaan antara Justice League versi Joss Whedon dengan versi Zack Snyder. Ada beberapa poin yang bisa kalian tangkap sejauh ini, mungkin saja nanti diberikan lebih oleh Zack Snyder di filmnya, tapi sejauh ini yang bisa kita simpulkan, inilah beberapa perbedaan yang mencolok dari versi Joss Whedon. Yang pertama, Zack Snyder ini berkomitmen kalau tidak akan mengambil adegan yang pernah diambil oleh Joss Whedon di Justice League sebelumnya, dan ini benar-benar baru dan versi asli dari seorang Zack Snyder, artinya sangat baru. Poin yang kedua, di sini ada seorang Kiersey Clemons yang akan memerankan Iris West, yang merupakan cinta dari seorang The Flash yang nantinya akan dilanjutkan di film solo dari film The Flash. Poin yang ketiga, di sini munculnya Darkseid. Jika sebelumnya di film Joss Whedon tidak ada Darkseid, di sini akan ada Darkseid yang sudah menghancurkan banyak sekali planet di masa lalu dan akan dieksplor lebih dalam di versi Zack Snyder Justice League. Yang keempat, ini tentang desain dari seorang Steppenwolf yang lebih sangar, lebih greget daripada versi Joss Whedon. Dan juga sudah banyak sekali teman-teman lihat di versi trailernya.
Yang kelima, ini tentang masa lalu dari Cyborg ini dikupas lebih dalam lagi di versi Zack Snyder Justice League ini guys. Di sini kalian bisa melihat bagaimana ia kehidupannya bersama keluarga, bagaimana kehidupan remajanya sebelum ia menjadi seorang cyborg seperti sekarang. Yang keenam, aktor Cina Zenkai ini kembali memerankan Ryan Choi yang nantinya akan menjadi Atom guys, versi Zack Snyder ya guys. Yang ketujuh, Harry Lenny kembali akan memerankan General Swanwick dan juga akan menjadi seorang Martian Manhunter. Dan ini juga merupakan salah satu yang benar-benar kita tunggu nantinya guys. Di urutan ke-8 sekaligus yang terakhir, di sini kita juga akan melihat bagaimana sosok Joker Jared Leto dengan tampilan baru dengan juga kesangaran yang baru juga. Meskipun memang Joker versi Jared Leto ini nantinya di Justice League hanya tampil di versi mimpi Batman saja, tapi kita benar-benar sangat penasaran bagaimana acting dari seorang Jared Leto memerankan Batman yang sudah lama sekali tidak ia perankan. So, itulah beberapa pembahasan yang perlu banget buat kalian ketahui sebelum kalian menyaksikan Zack Snyder Justice League besok guys. Pastikan kalian sudah nonton semua film yang sudah kita sebutkan tadi, kemudian kalian juga harus tahu bagaimana sejarah Zack Snyder Justice League ini bisa hadir lagi di hadapan kalian. So, jika konten ini berguna untuk kalian semuanya, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share, serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila Dallas sekarang mengupload video setiap harinya.